Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan kembali sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 3 ayat 15 sampai 16. Dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 22. Yohanes Pembaptis. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Penginjil Yohanes kemarin menjelaskan tentang bagaimana Yohanes Pembaptis menyampaikan suatu sukacita yang besar ketika dia melihat Yesus sedang melakukan suatu tindakan pembaptisan. Sukacitaku menjadi penuh. Pada hari ini, penginjil Lukas melukiskan bagaimana Yohanes Pembaptis itu kemudian mengungkapkan secara terang-terangan bahwa dirinya itu bukanlah Mesias. Ia mengatakan bahwa "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Artinya di sini ketika Yohanes menyampaikan kepada para pendengarnya bahwa "Aku bukanlah Mesias", lalu dia mengangkat suatu tindakan pembaptisan yang dilakukan keduanya. Bahwa Yohanes membaptis para pendengarnya waktu itu, kita mengenalnya sebagai baptisan tobat, sebagai tanda bahwa orang-orang itu akan mulai memperbaharui dirinya, bertobat agar pantas menyambut Sang Mesias yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis kepada mereka. Di situ juga dia menjelaskan bahwa "Kalau saya membaptis kamu dengan air, bahwa Dia yang akan datang yang lebih daripadaku akan membaptis kamu dengan api dan roh." Artinya di sini teman-teman bahwa baptisan Yesus itu menyempurnakan baptisan Yohanes. Jadi baptisan Yesus itu terjadi di dalam Roh Kudus. Ketika Yesus melakukan tindakan pembaptisan, itu sekaligus menegaskan pembaptisan Yohanes. Seseorang itu bertobat lalu mau menerima Yesus yang datang kepadanya, dan kemudian Yesus membaptis mereka dalam Roh Kudus sehingga mereka pun kemudian menjadi anak-anak Allah. Teman-teman yang terkasih, yang lebih menarik dari kisah kedua tokoh ini, Yesus juga menampilkan diri di mana dia sangat menghargai Yohanes Pembaptis. Dia menerima baptisan Yohanes, ya. Kita mengenal tadi bahwa baptisan Yohanes itu baptisan tobat. Apakah Yesus itu berdosa? Sementara kita meyakini Dia itu Allah. Sehingga kemudian
Dalam bacaan Injil yang lain, Yohanes mengatakan kepada Yesus, "Akulah yang layak untuk dibaptis olehmu." Tetapi Yesus mengatakan, "Biarkanlah semuanya itu terjadi ya, sesuai dengan kehendak dan rencananya." Maka Yohanes pun membaptis Yesus ya, bukan karena dia itu berdosa sehingga dia menerima baptisan tobat dari Yohanes, tetapi baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes sekaligus mau menunjukkan uh, kesolidaritasan Yesus dengan manusia, dalam arti bahwa baptisan Yohanes itu diakui oleh Allah sebagai bentuk baptisan tobat ya, dan sekaligus mau menegaskan penyempurnaan terhadap baptisan Yohanes. Teman-teman yang terkasih, setelah Yohanes membaptis Yesus, terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Artinya di sini bahwa suara itu muncul setelah Yesus menerima baptisan Yohanes. Macam ada sebuah proses yang dilewati Yesus sebelum dia mendapatkan pengesahan, atau sebelum Yesus itu mendengar suara dari langit itu, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimanapun di sini kita merefleksikan bahwa Yohanes Pembaptis itu ketika dia menyampaikan kepada para pendengarnya bahwa dia itu bukanlah Mesias, itu mengungkapkan kerendahan hatinya ya. Dia sebagai nabi yang mempersiapkan jalannya. Dia tidak tergiur dengan tawaran-tawaran manusiawi, atau dia tidak tergiur dengan sanjungan-sanjungan manusia terhadap dirinya. Dia tetap merendahkan diri dan merendahkan hatinya bahwa saya ini bukanlah Mesias, tetapi saya ini hanyalah nabi yang mempersiapkan jalan bagi dia. Dia akan datang dan lebih daripadaku. Dan sekaligus di sini teman-teman yang terkasih, Yesus sendiri sungguh menghargai Yohanes, di mana Yesus tidak menolak baptisan Yohanes, tetapi dia malah meneguhkan baptisan Yohanes itu sebagai sebuah baptisan yang sah, atau sebagai sebuah baptisan yang layak, yang pantas dilakukan oleh Yohanes, dan itu berkenan di hadapan Allah. Sehingga Yesus pun pada akhirnya menerima juga baptisan Yohanes tersebut. Teman-teman yang terkasih, dari bacaan Injil ini kita belajar arti sebuah kerendahan hati dari Yohanes ya. Yohanes Pembaptis merendahkan hatinya di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusianya ya, di mana dia dengan tegas mengatakan, "Saya ini bukan Mesias, tetapi saya ini adalah nabi yang hanya mempersiapkan jalan bagi kamu." Demikian pun kita belajar pada Yohanes soal kerendahan hatinya ini, di mana ketika kita berhadapan dengan sesama, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, hatilah yang perlu dipakai, hatilah yang perlu direndahkan. Sebab dengan kerendahan hati kita mampu menerima setiap orang. Dengan kerendahan hati kita akan disukai dan diterima oleh setiap orang. Dan juga dengan kerendahan hati Allah berkenan kepada kita. Dengan demikian kerendahan hati itu menunjukkan satu sisi kebenaran yang memang dikehendaki oleh Allah sendiri. Suatu sisi yang berkenan bagi manusia, di mana kerendahan hati membuka jalan kebaikan bagi manusia. Dan juga yang kedua, kita belajar pada Yesus. Yesus sebagai Allah sungguh menghargai manusia. Dengan demikian kita yang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah, dan juga merendahkan hati kita di hadapan sesama, Allah pun akan berkenan kepada kita. Allah akan memakai kita menjadi pewartanya, atau Allah akan menghendaki kita untuk mengambil bagian di dalam tugas perutusannya. Atau dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa pembaptisan yang kita terima dari Yesus mendapat kesempurnaannya di dalam kerendahan hati yang kita ungkapkan di hadapan Allah dan sesama, di mana Allah dengan kerendahan hati kita dipakainya untuk mewartakan kebaikan kepada setiap orang yang kita jumpai, maupun terhadap diri kita sendiri. Teman-teman yang terkasih, kerendahan hati ini membuka jalan bagi banyak orang untuk semakin mengenal Allah.
Dengan demikian, ketika kita rendah hati, kita akan semakin kecil, tetapi Allah akan semakin besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yohanes sendiri kemarin, bahwa biarkan dia semakin besar dan aku semakin kecil. Yohanes memberi kesempatan kepada Allah untuk berkarya, dan dia pun pelan-pelan mengundurkan dirinya sebagai manusia yang memang sangat bersuka cita akan kehadiran Allah. Kita pun begitu, kita rendah hati, membiarkan Allah kemudian bekerja dalam diri kita, dan setiap orang pun bisa mengenal Allah dan mencintai kebenaran. Semoga bacaan hari ini, teladan Yohanes Pembaptis yang rendah hati, menjadi teladan hidup kita, sehingga kita pun pantas di hadapan Allah dan bermakna bagi yang lain. Semoga.